Asal kulihat semua hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya Baik, perkenalkan nama saya Vincent Prince Ambarita dengan NIM 2403060074 dari program studi peternakan Universitas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari bagian organ-organ eksternal pada ayam. Yang pertama itu ada caput atau kepala. Nah, di dalam kepala ini terdapat rostrum atau paru yang digunakan untuk mengambil makanan dan minuman. Selanjutnya ada capum oris atau rongga mulut, di mana tempat awal pengolahan makanan sebelum dicerna lebih lanjut. Selanjutnya ada nares anteriores atau lubang hidung yang berfungsi untuk pernapasan dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Selanjutnya ada cera atau jengger yang berfungsi dalam penarikan perhatian pasangan dan menunjukkan status sosial. Jengger juga membantu dalam pengaturan suhu tubuh. Selanjutnya ada organon visus atau indera penglihatan yang memberikan penglihatan yang baik untuk membantu ayam melihat predator dan mencari makanan. Kelopak mata melindungi mata dari benda asing. Selanjutnya ada cervix atau leher, di mana fungsinya menghubungkan kepala dengan badan, memungkinkan gerakan fleksibel untuk mencari makanan dan menghindari dari bahaya. Selanjutnya ada truncus dan badan, di mana di badan ini terdapat bulu yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, melindungi kulit, dan membantu dalam terbang. Di dalam badan ini terdapat 3 jenis bulu. Yang pertama itu ada plumae yang menutupi tubuh, memberikan aerodinamika saat terbang. Bagian-bagian plumae antara lain adalah kalamus, tangkai bulu yang melekat pada folikel kulit, rankis, lanjutan dari kalamus dan merupakan penyokong vexillum. Yang terakhir ada vexillum, di mana benda bulu yang terdapat di kanan kiri racis. Selanjutnya ada plumulae yang membantu menjaga kehangatan tubuh. Selanjutnya ada filuplumae yang berfungsi untuk sensorik, membantu merangsang lingkungan sekitar. Menurut letaknya, bulu unggas dibedakan menjadi tentrices atau bulu yang menutupi badan. Selanjutnya ada rectrices atau bulu yang terdapat pada pangkal ekor. Lalu ada paraterum atau bulu yang menutupi daerah bahu. Ada remiges, bulu sayap. Paraterum atau bulu yang menutupi daerah bahu. Alaspuria, bulu kecil yang menempel pada ibu jari kedua pada ekstremitas posterior. Selanjutnya ada ekstremitas anterior atau sayap yang berfungsi untuk terbang, tetapi juga digunakan dalam perilaku sosial seperti saling berinteraksi dan menjaga keseimbangan saat berjalan. Selanjutnya ada ekstremitas posterior. Ruang pertama dan kedua memungkinkan mobilitas dan dukungan untuk berdiri. Sang berfungsi untuk berjalan dan berlari serta sebagai alat pertahanan. Dan yang terakhir ada kaudal atau ekor, di mana di kaudal terdapat kloaka yang berfungsi sebagai saluran untuk sistem pencernaan, sekresi, dan reproduksi. Ini adalah tempat di mana limbah dikeluarkan dan juga tempat telur dikeluarkan pada betina. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Vincent Prince Ambarita dengan NIM 2403060074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian eksternal dari kelinci. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa fungsi bagian tubuh kelinci. Yang pertama ada kepala atau caput, di mana di bagian kepala ini terdiri dari rima,
oris atau mulut yang berfungsi untuk mengkonsumsi makanan dan air. Yang selanjutnya ada vibrasa atau kumis yang berfungsi untuk merangsang lingkungan sekitar dan membantu navigasi. Yang selanjutnya ada nares externus atau lubang hidung, bagian luar yang berfungsi untuk bernapas dan mencium aroma pada kelinci. Nah, kedua itu ada bagian dari organ penglihatan atau organovisus yang terdiri dari bulbus oculi atau bola mata. Nah, di dalam bola mata ini terdiri atas kornea yang melindungi mata dan membiaskan cahaya. Terus selanjutnya ada iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata melalui pupil. Nah, selanjutnya ada pupil yang dimana itu lubang di tengah iris yang mengatur cahaya yang masuk. Selanjutnya ada palpebrae atau kelopak mata yang melindungi mata dan membantu menjaga kelembapan. Nah, bagian selanjutnya ada organ pendengaran atau organon auditus. Nah, yang bagian ini terdiri atas auriculae atau daun telinga yang menangkap gelombang suara dan membantu dalam pendengaran. Nah, selanjutnya ada porus acousticus externus atau lubang telinga. Lubang telinga bagian luar yang mengarahkan suara masuk ke dalam telinga. Nah, selanjutnya ada bagian truncus. Nah, di dalam truncus ini ada toraks atau dada yang melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada abdomen atau perut, di mana fungsinya adalah untuk menampung organ pencernaan seperti lambung. Nah, selanjutnya ada dorsum atau punggung. Bagian punggung ini mendukung struktur tubuh. Nah, selanjutnya ada gluteus atau paha. Paha ini menghubungkan bagian atas dan bawah tubuh kelinci dalam membantu pergerakan. Selanjutnya ada umbiculus atau pusar, di mana fungsinya untuk sebagai titik penempelan otot. Selanjutnya ada kelenjar mamae atau payudara, di mana berfungsi untuk kelenjar susu pada betina untuk menyusui anaknya. Nah, selanjutnya ada anus, di mana anus itu adalah saluran terakhir dalam sistem pencernaan kelinci untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme makanan. Selanjutnya ada genitalia atau organ reproduksi, di mana fungsinya adalah untuk kelinci reproduksi menghasilkan keturunan, di mana ada penis pada jantan dan vulva pada betina. Selanjutnya ada organ ekstremitas. Organ ekstremitas ini terdiri dari carnialis, branchium atau lengan atas yang berfungsi untuk bergerak dan mencengkram. Yang kedua ada antebrachium atau lengan bawah yang berfungsi untuk mendukung pergerakan. Ada manus atau tangan yang digunakan untuk menggenggam dan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada caudalis atau ekor untuk mendukung keseimbangan pada kelinci. Selanjutnya ada femur atau paha yang mendukung berat badan dan pergerakan. Dan terakhir ada crus atau kaki bawah yang membantu dalam berlari dan melompat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.